Jadi ada dua pertanyaan saya kira ya di segmen 2 ini. Ya. Untuk pertanyaan pertama ini ada dua. Yang pertama terkait dengan apakah anak kecil yang meninggal ini akan dapat membantu atau membela orang tuanya. Lajnah Daimah, Komite Fatwa Tetap di Saudi, ditanyakan tentang hal ini. Apakah ketika ada orang yang meninggal anaknya yang masih kecil dapat kelak pada hari kiamat anaknya ini membantu orang tuanya? Jawaban mereka benar, bisa. Ya, bisa menolong insyaallah taala. Tapi memang secara tegas ya terkait dengan hal ini adalah 3 atau 2 memang. Ya, 3 atau 2 yang meninggal dunia begitu. Tapi Lajnah Daimah beristihad bahwa walaupun 1 orang itu insyaallah taala juga akan bisa menolong ibunya kelak. Karena memang begini ya, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul muslimu min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala ada wala hammin wala ghammin hatta syaukatu syakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak ada sesuatu pun yang menimpa muslim, seorang muslim, dari kelelahan, kemudian juga dari gangguan, dari rasa kesedihan masa lalu, kesedihan masa akan datang, dan begitu juga dengan gangguan, begitu juga dengan yang lain-lain, sehingga duri pun yang mengenainya itu akan Allah jadikan sebagai penebus atau penghapus dari dosa-dosanya. Subhanallah, itu duri. Apalagi ini seorang anak yang meninggal. Allahu Akbar. Saya kira semua orang tua yang ketika ditinggalkan oleh anaknya, didahului oleh anaknya, semua kita secara fitrah pasti akan sedih. Pasti. Nah, itu anak begitu kan. Duri saja pun tadi, duri duri ya. Itu kalau kita ikhlas tentu dan bersabar, itu akan mendapatkan pahala dari Allah dan akan menghilangkan dosa dan maksiat kita. Subhanallah, ini keutamaan yang luar biasa. Tapi dengan catatan bersabar, ikhlas dan bersabar menerima musibah tersebut. Yang kedua tadi, apakah akan dipertemukan dalam surah At-Tur ayat 21, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin." Dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunan mereka dengan keimanan itu, kami akan hubungkan, kami akan pertemukan mereka di akhirat kelak, dan tidak kami kurangi sedikit pun dari amalan mereka, dan setiap orang akan tergadaikan atau tergantung dengan amalnya. Jadi intinya di sini bahwa ketika kita di dunia ini hidup, kita ingin bertemu kelak dengan keluarga kita, maka jadikan keluarga kita dan keluarga kita ini benar-benar beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Insya Allah, sebagaimana Allah Azza wa Jalla kumpulkan kita di dunia ini, kelak Allah Azza wa Jalla akan kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Jadi disinilah sebenarnya satu titik poin yang perlu kita sampaikan, bahwa membina keluarga itu bukan hanya kita bina di dunia ini saja untuk sejahtera, ekonomi yang sejahtera ini, yang tidak. Kita ingin keluarga kita ini keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, bukan hanya di dunia ini, tapi kelak sampai di akhirat. Kita dipertemukan semuanya dengan keluarga kita dalam surga Allah, tidak ada yang singgah di neraka.